Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Kita barusan selesai tutup buku di minggu kedua GTR. Selamatkan bonus perkembangan tiket emas untuk Royal. Selamat ya buat teman-teman yang sudah lolos GTR-nya. Luar biasa. Perjuangan banget loh GTR itu. Dan perjuangannya itu pertama tergantung dari niatnya. Kedua, tergantung dari waktunya. Semakin gede niatnya, semakin mudah dapatnya. Karena apa kok mudah? Bukan berarti tantangannya nggak ada. Bukan berarti kendala-kendalanya jadi hilang. Enggak, malah biasanya kendalanya tambah banyak. Karena orang yang punya niat tinggi, itu dia bekerja lebih banyak. Istilahnya lebih keras, tapi sebenarnya lebih banyak itu artinya. Nah, namun niat itu sudah seperti obat bius, obat kebal gitu. Orang yang punya niat tinggi itu kebal ya, sehingga ya ditolak itu tidak membuat patah, tapi justru bikin dia tambah marah. Nah, marahnya itu untuk gue cari gantinya gitu ya. Nah, itu jadi orang dengan niat tinggi itu pasti lebih mudah dan lebih kena targetnya. Kalau kita ngomong di tutup buku ini, kita ngomong tentang GTR. Kemudian yang kedua adalah tentang waktu. Makin awal berjuang, tentu saja waktunya makin panjang, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapatkannya lebih banyak. Nah, dan bagi teman-teman yang lolos GTR, coba, ini saya belum ngebahas yang tidak lolos. Saya lebih seneng ngebahas yang lolos aja. Yang nggak lolos, ntar aja. Soalnya saya cuma 5 menitan ngomong. 5 menitan. Oke. Nah, bagi yang lolos GTR, coba Anda lihat. Apakah GTR-nya itu harus sampai berdarah-darah? Sampai harus, udah tinggal 2 jam lagi tutup buku. Nah, pertanyaan saya adalah, perlukah seperti itu? Perlukah tutup buku itu harus sampai berdarah-darah untuk kena target? Menurut saya, berdarah-darahnya itu harusnya target 4 kaki. Itu baru berdarah-darah. Tapi kalau target untuk diri sendiri, ketika Anda kena tapi harus berdarah-darah, berarti Anda keliru nih dalam mengatur manajemen waktunya. Anda membiarkan minggu pertama berlalu begitu saja tanpa kena dulu. Nah, kenapa kok target minggu pertama itu CP bukan GTR? Supaya Anda kena GTR. Target minggu pertama itu kalau Anda kena CP, 99% Anda udah kena GTR sebenarnya. Nah, so pun kalau kena CP tapi belum kena GTR di minggu 1, kenapa harus di minggu kedua tapi 2 jam sebelum bel berbunyi? Ini seminggu nih, atau tanggal ya, minggu kedua nih. Minggu kedua mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sabaraha drijiku, sabaraha, hiji, 2, 3, 4, 5, ganep, pitu, saya nggak tahu Sundanya berikutnya, 8 hari. 8 hari. Pertanyaan saya adalah, masuk akal nggak sih 8 hari untuk GTR diri sendiri aja harus berdarah-darah? Masuk akal nggak? 1300 PV, 8 hari waktunya, kok harus berdarah-darah? Dari mana? Kan nggak masuk akal. Nah, jadi ini hanyalah manajemen waktu. Oke, saya kasih
gambaran tentang manajemen waktu saya ya. Tak buka kartunya, harusnya saya buka dari dulu. Udah saya buka malahan. Anda aja nggak pernah lihat. Nah, minggu 1, target saya itu apa? Minggu 1 awal tuh saya udah CP. Udah CP. Dan paling telat itu tanggal 1 saya sudah minimal belanja pribadi CP bahkan 2000 bahkan 3000-an PV saya belanja. Saya tuh tiap bulan join silver, tau nggak? Beneran, tiap bulan join silver saya itu untuk belanja pribadi. Anda join silver kok bingung? Aku tiap bulan tuh join silver dari belanja pribadiku 3000 PV itu pasti. Nah oke. Di minggu awal, di tanggal awal minggu pertama, jadi tutup buku kan tanggal 28. Nah berarti kan minggu 1 tuh kan tanggal 29, 30, 31 gitu kan. 1, 2, 3, 4 itu saya sudah harus tanggal 1 belanja pribadi beres gitu. Nah dengan saya belanja pribadi beres, maka apa yang saya kerjakan? Beresi belanja pribadi 4 kakiku. Karena tidak mungkin saya bisa ngingetin belanja pribadi dari 4 kaki saya kalau saya belum beres belanja pribadinya. Nah ini masalah manajemen waktu. Jadi supaya saya punya integritas, maka saya mau gak mau memaksakan diri untuk belanja dulu. Jadi kemarin waktu perjalanan Malang kemarin tanggal 4, saya pernah ya, pokoknya sekeluarga nih mau perjalanan keluar kota, tetapi itu sebelum tanggal 1 saya udah bilang, mah tanggal 1 beresin belanja pribadi. Tujuan saya bukan hanya untuk CP, tetapi tujuan saya apa? Saya biar punya integritas untuk ngomong sama 4 kaki saya. Belanja pribadi, amankan dulu. Petani kalau nggak punya pupuk nggak mau kerja, kan gitu. Jadi saya harus punya pupuk dulu. Kenapa? Karena saya biar bisa kerja. Coba petani kalau nggak punya pupuk mau kerja nggak dia? Ya nggak mau lah, gitu. Jadi saya harus punya pupuk dulu dengan belanja pribadi. Nah oke, sehingga apa? Efeknya teman-teman, efeknya di tutup buku minggu 1 itu pasti. Paling sedikit 4 kaki saya sudah belanja pribadi, itu pasti. Belum tentu langsung di bawah saya yang aktif, ada yang mungkin di bawah kedalaman, tapi di kaki itu pasti. Kenapa? Karena saya menggunakan belanja pribadi saya, integritas saya untuk apa? Untuk gebuk. Untuk gebuk. Aku gebuk diriku sendiri biar aku bisa gebuk orang lain. Jadi tidak jarkoni gitu loh, tidak ngajari tapi nggak bisa ngelakoni. Dan kalau saya nggak bisa tuh ngelakoni sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya nggak bisa ngajarkan sesuatu yang nggak saya lakukan. Saya cukup hebat untuk orang-orang yang bisa mengajarkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Salut, saya nggak bisa. Mau ngomong tuh ngono tok. Aku udah ngelakuinnya, saya belum ngelakuin kok, mau ngajari. Nah, oke. Itu manajemen waktu saya, teman-teman. Sehingga pasti tutup buku minggu 1 tanggal sabaraha 4 tanggal 4 pasti saya CP dengan sendirinya. Kenapa? Karena saya bukan cari CP-nya, saya belanja pribadi tanggal 1 belanja pribadi, jadi masih ada waktu 3 hari kan sebelum tutup buku minggu pertama tanggal 4. Belanja pribadi saya tak screenshot, cepret, tak screenshot, tak kirim ke minimal 4 kaki target saya. Dan itu tidak harus yang langsung di bawah saya aktif, bisa jadi yang aktif di kedalaman. Saya nggak ngurusin ini harus ini, mau di bawah yang apa-apa, itu asetku semuanya kok, kan gitu. Cari orang yang mau duplikasi. Kalau saya cari orang yang mau duplikasi. Nah sehingga apa? Akhirnya kekuatan integritas itu, apa yang saya omongin dengan apa yang saya lakuin kan sama nih. Saya ngomongin belanja pribadi, saya nunjukin saya belanja pribadi. Dan saya punya waktu sejak tanggal 28, 29, 30, 31, 3 sampai 4 hari sebelum saya belanja pribadi, kan gitu. Nah saya tunjukin nih, saya udah belanja pribadi. Ayo kita belanja pribadi, ayo belanja pribadi semuanya.
Nah akhirnya mereka belanja pribadi, cetek, 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 cetek. Apa yang terjadi? Yang terjadi belanja pribadi mereka ditambah belanja pribadi saya, bikin saya CP. Sesimpel itu. Nah, dan itu belum tanggal 4 loh. Dan itu belum tanggal 4. Itu baru belanja pribadi aja. Yang terkumpul jadi CP. Lalu saya bilang, gunakanlah di Fishshare-mu ini yang ada belanja pribadi ini, PPV. Ceklek, ceklek, ceklek kayak saya. Lakukanlah kepada orang lain apa yang kulakukan padamu. Ya, jadi saya minta juga mereka untuk screenshot, motret belanja pribadi mereka, kirimkan ke tim mereka. Sehingga apa? Lahir CP. Karena tim mereka juga duplikasi belanja pribadi. Lahir CP. Minggu 1. Jadi pasti ya tidak, itu pasti, itu bukan karena tanpa perjuangan. Saya nggak suka auto sekarang. Kata auto saya nggak suka, seolah-olah tanpa perjuangan. Tapi saya bisa mengatakan pasti saya minggu 1 itu pasti sudah punya 4 kaki CP. Kenapa? Karena di minggu 1 tanggal 1 saya udah belanja pribadi, tak jebret ceprot gitu, terus tak kirimin ke 4 kaki saya, duplikasi. Oi, ayo duplikasi nih, ku kasih contoh. Ayo, belum ada duit, nanti lu pikir kalau nanti ada duit? Enggak, sekarang nggak ada duit, nanti nggak ada duit. Cuman bedanya, kalau nanti lu tetap aja belanja pribadi. Tapi kenapa harus nanti? Mending sekarang, karena ada faktor momentum untuk duplikasi. Kalau sekarang, akhirnya mereka belanja pribadi, jret. Nah, gua CP. Lalu saya bilang, nih, gara-gara aku belanja pribadi, kamu salah satu dari 4 kaki yang duplikasi, saya CP. Nah sekarang kita buat kamu CP. Caranya gimana? Cepret belanja pribadimu dari Fishshare, share ke kakimu, ayo tak bantu ngomong. Nah gini gitu. Akhirnya apa? Udah pada nyepret terus ya mereka pada nge-share ke grupnya, dan grupnya mencontoh. Akhirnya apa? Si upline di kaki 1 CP, upline di kaki 2 CP, upline di kaki 3 CP. Karena kumpulan belanja pribadi, semuanya akan belanja pribadi. Bedanya ini di depan, kalau yang lain di belakang. Yang di depan CP duluan. Nah, begitu pula dengan GTR. Kenapa sih GTR harus berdarah-darah? Berdarah-darah itu kayak saya, kayak teman-teman yang bawa 4 kaki, itu berdarah-darah. Tapi untuk diri sendiri kok berdarah-darah? Itu kan sebenarnya bukan berdarah-darah, teman-teman. Tapi itu orang yang telat mau ketinggalan kereta. Bedain. Orang yang mau telat ketinggalan kereta, emang, waduh, taksinya nyampe bandara, bingung, gembrobios, dia udah telat, pintu mau ditutup, gate-nya, wah lari-lari, ngos-ngosan, bawa koper, ada yang ketinggalan, ada yang kececer, salah arah karena saking paniknya, cari gate yang tepat untuk dia masuk ke bandara, ke pesawatnya dia, lari-lari kayak orang gila, ngos-ngosan, berdarah-darah, sambil teriak, tunggu, jangan ditutup, gitu kan, karena pintunya pesawat mau ditutup. Akhirnya apa? Dia masuk pesawat, terus dia bilang apa? Gila, berdarah-darah gua untuk masuk pesawat. Seluruh penumpang lainnya nengok ke dia, what? Gila, perjuangan banget naik pesawat. Penumpang lainnya apa? Berdarah-darah. Apaan? Kita mah santai. Kita sempat jalan-jalan di bandara, kita sempat foto-fotoan di bandara, kita sempat live stream di bandara, kita malah ada yang sempat dapat jodoh di bandara. Dan ke pesawat santai, sambil siul-siul bawa troli, santai. Masuk pesawat santai, pesawat masih setengah jam, kita sempat foto-fotoan. Maka penumpang yang lain heran ngeliat orang yang berdarah-darah ini. Kenapa? Apakah berat naik pesawat? Tidak. Dia mepet, dia telatan. Jadi kalau mau berdarah-darah, itu harusnya berdarah-darah karena bawa 4 kaki. Nah ini berdarah-darah nih. Tapi untuk yang diri sendiri, jangan bilang berdarah-darah, lu telatan.
Lu telatan, tapi dipikir itu perjuangan. Enggak. GTR saya sudah aman di minggu 1. Pasti sudah lolos di minggu 1. Kenapa? Ya saya selamatkan belanja pribadi saya kasih contoh pada 4 kaki saya, mereka duplikasi di minggu 1, saya udah dapat bonus perkembangan. Jadi nggak ada berdarah-darah pada saat saya menduplikasikan belanja pribadi di 4 kaki. Nah, untuk urusan yang GTR ini berdarah-darahnya karena mau ngajak 4 kaki. Tapi kalau untuk diri sendiri masuk pesawat, apanya yang berdarah, Mas Boy? Apanya yang berdarah gitu? Itu kan karena lu telatan. Lawan katanya telatan tuh telaten. Nah, Anda mau telaten atau mau telatan? Kalau telaten itu dari awal nyuk kayak orang jahit dari awal, disulam, setiap tanggal dilihat. Nah, oke, so GTR ini semoga teman-teman belajar tentang waktu, ya, karena orang sukses itu orang yang punya waktu dan memanajemen waktu, sama seperti orang kaya. Orang kaya itu bukan orang yang punya uang banyak, yang gajinya banyak. Orang kaya adalah orang yang pintar ngatur uang. Uang yang dia terima, uang yang dihasilkannya, itu diatur jadi apa. Itu orang kaya. Tapi orang yang punya uang banyak bisa jadi orang miskin. Contoh, aku rasa ngomong sopo. Contoh, tuh yang gajinya 8 juta, gak punya apa-apa tuh, gaji 8 juta loh. Di Indonesia orang gaji 2 juta aja punya rumah, punya rumah, nyekolah anak ke kuliah, gaji 2 juta di Indonesia. Itu yang 8 juta apa itu? Nah, saya pengen teman-teman belajar dari GTR, ya. Nah, bagaimana yang tidak lolos GTR? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama nggak punya impian. Kemungkinan kedua nggak nebus harganya. Nah, begini, bahasa darat itu lebih enak, ya. Kalau di darat itu upline akan ngomong gini, downline bilang, aku harus kena GTR. Upline bilang, presentasi dong tiap hari, enak kan? Aku mau CP, presentasi tiap hari. Kamu akan dapat penolakan, kamu akan dapat pelanggan, kamu dapat yang join. Presentasi tiap hari. Sehari kalau bisa 2 kali, 3 kali. Gitu. Enak tuh. Bahasa darat tuh enak ngomongnya. Aku mau royal. Presentasi tiap hari. Sehari bisa 3 kali kalau perlu. Kamu akan dapat pelanggan, kamu akan ada yang nolak, kamu akan ada yang join. Udah jawabannya cuma itu. Gak ada jawaban lain. Kalau nggak nolak, ya pelanggan. Kalau nggak pelanggan, ya join. Cuma 3 itu. Presentasi tiap hari. Supaya kamu dapat jawaban itu banyak. Sehari kamu bisa 3 kali presentasi. Berarti kamu akan dapat 3 kemungkinan itu banyak. Kan gitu ya. Nah, bahasa udaranya apa? Live stream, Mbok De. Live stream. Jadi ketika saya ngomong live stream, itu kalau di darat ngomong presentasi. Nah, sekarang bagaimana saya bisa melihat seseorang di darat pengen GTR, nggak mau presentasi, pengen CP, nggak mau presentasi, pengen royal, nggak mau presentasi, pengen ribet, nggak mau presentasi. Piye gue? Nang Gunung Kawi wae, beli tuyul kecil, SD, 2 juta harganya. Nah, nanti dia bisa nyariin Anda duit. Kalau tuyul yang lebih ini dewasa, ya SMA lah, bar sunat. Ya, itu sekitar 4 juta tuyul. Ya, itu dia bisa nyari duitnya lebih banyak, gitu. Karena dia kan lebih kuat. Nah, beli tuyul aja Gunung Kawi. Oh, nggak mau presentasi, mau jadi CP, jadi royal. Karpe. Ya. Nah, tetapi kan bahasa di
di udara itu kan you live stream tuh teman-teman, you live stream tuh bahasa di udara tuh. Oke, begitu aja. Masih ngurusin pembicara GTR sama Pak Bekti. Mau tidur. Go freedom.